Konsep-konsep dasar teori kognitif dalam pembelajaran dan penerapannya. Teori belajar kognitif adalah kerangka kerja yang memfokuskan pada proses berpikir, memori, dan pemahaman dalam memproses informasi. Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Berbeda dengan aliran behavioristik yang hanya memandang perubahan perilaku yang terlihat jelas, teori ini menekankan penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar. Aktivitas belajar individu ditekankan pada proses internal berpikir, seperti pengolahan informasi. Penerapan teori belajar kognitif. Yang pertama ada strategi pembelajaran, di mana guru dapat menerapkan metode yang memaksimalkan proses berpikir peserta didik. Misalnya, menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, memahami proses mental, di mana guru harus memahami bagaimana peserta didik memproses informasi dan membangun pemahaman. Yang ketiga, aktivitas berpikir, di mana guru mengajak siswa berpikir secara aktif, mengajukan pertanyaan, dan merangsang pemikiran kritis. Teori belajar kognitif menurut pakar kognitif. Pertama, teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Teori berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap-tahap perkembangan intelektual saja sejak lahir sampai dewasa. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Kedua, teori belajar kognitif menurut Jerome S. Bruner. Dasar teori Bruner adalah anak harus berperan secara efektif saat belajar di kelas. Konsepnya adalah belajar menemukan discovery learning. Siswa mengorganisir bahan pelajaran yang dipelajarinya dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir anak. Selanjutnya ada teori-teori belajar kognitif. Pertama, pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Slavin, 2000/175. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Kedua, metacognition. Metakognisi adalah suatu kemampuan individu berdiri di luar kepalanya dan berusaha merenungkan cara dia berpikir atau merenungkan proses kognitif yang dilakukan. Asrori, 20/2008. Poin 2 ada konsep dasar teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar humanistik adalah kerangka kerja yang menekankan pada pemahaman diri, kebebasan, dan aktualisasi potensi individu dalam proses belajar. Teori belajar humanistik menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan belajar yang unik. Fokus utamanya adalah pada pemahaman diri, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Tujuan akhirnya adalah mencapai aktualisasi diri dan memungkinkan individu mengenali potensinya. Penerapan teori belajar humanistik. Pertama, personal guru, di mana guru harus memahami karakteristik dan kebutuhan individu. Kedua, pengalaman aktif, yang di mana pembelajaran melibatkan pengalaman langsung dan refleksi. Ketiga, kolaborasi di mana peserta didik diajak berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dengan sesama. Selanjutnya ada tokoh-tokoh humanistik. Pertama, Abraham Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Kedua, Sam Rogers mengemukakan kebutuhan individu ada 4, yaitu pemeliharaan, peningkatan diri, penghargaan positif positive regard, dan penghargaan diri yang positif positive self-regard. Kesimpulan, teori-teori belajar dan pembelajaran kognitif dan humanistik memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan individu dalam memproses informasi. Namun, cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam kedua teori tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan pun yang dapat dianggap paling tepat. Keduanya saling melengkapi dan perlu dipertimbangkan dalam proses belajar yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai peserta didik, kita perlu menemukan cara belajar yang sesuai dengan diri kita sendiri, dan sebagai pendidik,
kita perlu memahami dan menerapkan kedua teori tersebut secara tepat untuk memfasilitasi proses belajar yang optimal bagi peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Thank you.